Halo, Assalamualaikum. Di dunia smartphone tahun 2019 ini, sebetulnya di harga 1,5 jutaan, belum banyak ya pemain yang bermain di situ. Kalaupun ada, biasanya spesifikasinya cukup meragukan. Nah, ini ada dua smartphone yang menurut saya spesifikasinya cukup meyakinkan dan pantas untuk kita pertimbangkan di level harga segini. Salah satunya adalah dari brand terbaru yang menggebrak di Indonesia, Realme. Realme C1 ini punya varian baru dengan storage 32 GB. Selain itu, dia juga punya beberapa hal yang menarik di level harga 1,5 jutaan. Ya, utamanya sih Snapdragon 450 ya, yang punya karakteristik cukup bertenaga dan juga tidak boros. Biasanya, prosesor ini digunakan oleh brand lain di harga 2-3 jutaan. Bahkan dulu mungkin ada yang sampai 4 jutaan. Nah, kita akan lihat apakah prosesor Snapdragon 450 di Realme C1 ini akan mampu bersaing dengan prosesor MediaTek Helio P22 di Xiaomi Redmi 6. Harganya saat ini cukup berimbang ya antara keduanya, dan mari kita buatkan dulu tabel spesifikasinya. Nanti kita beri nilai dan bobot lagi untuk membantu Anda memilih kalau memang budget Anda 1,5 juta rupiah. Oke, bisa dilihat ya di layar ada spesifikasi lengkapnya, ada prosesor, fabrikasinya berapa, core dan clock speed-nya juga berapa, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nah, soal GPU ini memang lebih favorit yang Adreno, mau tidak mau. Kenapa? Saya udah melihat di beberapa perbandingan mengenai GPU dan prosesor ini. Kalau soal performa prosesornya bisa dibilang berimbang, tapi GPU-nya PowerVR 8320 itu agak keteteran dibandingkan Adreno 506. Oke, nah kemudian untuk RAM dan storage, Realme C1 ini memang RAM-nya 2 GB semua ya, baik itu varian 16 GB maupun 32 GB. Sementara Redmi 6 atau Redmi 6 punya RAM 3 GB di varian 32 GB storage-nya. Sementara untuk varian storage 64 GB, dia punya RAM 4 GB. Harganya nanti kita lihat ya, masing-masing varian berapa saja. Kemudian untuk baterai, nah Realme C1 ini memang jauh lebih unggul dibandingkan Redmi 6 yang hanya 3000 mAh. Realme C1 sudah 4230 mAh. Nah, kemudian untuk kamera, setupnya sebetulnya sama ya, di mana punya kamera utama ganda, di mana kamera kedua berfungsi sebagai depth sensor. Hanya beda besaran megapikselsnya, di mana Realme C1 resolusi utamanya 13 megapiksel dengan lensa kedua bersensor 2 megapiksel untuk depth sensor. Sementara Redmi 6 punya kamera utama resolusinya 12 megapiksel, bukan lensanya sama-sama f2.2, sementara untuk kamera pembantu untuk depth sensornya, Redmi 6 punya resolusi 5 megapiksel. Lanjut ke kamera depan, kedua smartphone ini punya resolusi yang sama, hanya saja infonya Realme C1 ini pakai aperture f2.2 yang cukup luas, sementara Redmi 6 ini saya belum tahu berapa bukaan dari kamera depannya ya. Kemudian untuk fingerprint scanner, Realme C1 tidak ada, dia menggunakan Face Unlock, sementara Redmi 6 masih punya di belakang. Untuk card slot imbang, sama-sama triple slot, di mana punya 2 slot nano SIM dan punya 1 slot khusus untuk micro SD. Redmi 6 dipisah 2 slotnya itu dari 2 lubang, sementara Realme C1 dari 1 lubang saja. Kemudian untuk layar, nah ini juga yang membedakan keduanya. Sama-sama punya layar HD+, tapi rasionya beda. Realme C1 sudah punya layar 19:9 dengan notch. Sama-sama panel IPS, tapi ukuran dimensinya Realme C1 lebih besar di 6,2 inci, sementara Redmi 6 di 5,45 inci. Kalau buat gaming mungkin lebih besar lebih baik ya, tapi kalau buat dibawa-bawa, disakuin, masalah simplicity dan juga touch lebih compact, maka Redmi 6 pilihannya. Untuk OS sama-sama Android Oreo 8.1, sama-sama pakai custom UI juga, di mana Realme C1 pakai ColorOS 5.2 dan Redmi 6 pakai MIUI 10. Kemudian jack audio keduanya ada, tapi Realme C1 ditempatkan di bawah, sementara Redmi 6 di atas. Kemudian untuk loudspeaker, Realme C1 di bawah lagi yang menurut saya lebih enak ya untuk didengarkan, sementara Redmi 6 ada di belakang. Dari tabel spesifikasi barusan, Anda bisa lihat apa saja yang ada di Redmi 6 dan apa saja ada yang di Realme C1. Apa yang ada di salah satu dan apa yang ada di keduanya, oke? Sekarang kita akan bantu kamu memilih sesuai dengan kebutuhan kamu. Caranya adalah beri bobot setiap spesifikasi yang saya berikan tadi ya. Lalu nanti kita akan kalikan bobotnya dengan angka 1, tempatkan di sebuah smartphone yang menurut kamu spesifikasinya yang kamu cari, oke? Nanti boleh imbang kok, boleh sama-sama 0 keduanya dan boleh sama-sama dikasih nilai ya keduanya. Kuncinya adalah beri bobot dengan kriteria mana ya yang lebih kamu butuhkan, beri bobot yang lebih besar di situ, kemudian juga nanti tentukan penilaiannya. Di smartphone mana ada yang kamu butuhkan dan di smartphone mana yang nggak ada, itu kasih 0 aja yang kalau nggak ada ya. Misalnya seperti saya, seperti ini, saya menilai prosesor itu cukup penting, saya kasih nilai 25, dan dua-duanya saya beri nilai 25, kenapa? Karena menurut saya, keduanya sama-sama prosesor bagus. Memang MediaTek punya stigma lebih buruk, suka panas, dan lain-lain ya. Tapi sebetulnya MediaTek Helio P22 ini cukup mampu berimbang kok dengan Qualcomm Snapdragon 450.
Kemudian untuk fabrikasi, menurut saya 12 nanometer itu akan lebih baik, lebih kecil lebih baik, sehingga lebih hemat konsumsi daya ya. Kemudian untuk core dan clock speed, menurut saya keduanya imbang. Kemudian GPU, nah ini dia, Adreno 506 bagi saya jauh lebih baik. Sementara untuk RAM dan storage, ya, Redmi 6 juga lebih unggul karena punya pilihan RAM dan storage yang lebih besar, walaupun memang harganya juga beda ya, kalau yang 4GB dengan storage 64GB. Kemudian untuk baterai, ini juga penting banget bagi saya, dan Realme C1 menang telak di sini dengan 4230 mAh. Saya jamin baterainya awet karena pakai Snapdragon 450 yang terkenal memang awet ya. Kemudian untuk kamera, saya kasih imbang lagi. Termasuk untuk kamera depan, saya juga kasih nilai imbang dulu ya, karena secara spesifikasi, semuanya bisa dibilang seimbang. Ya, ini semua pembobotan ini berdasarkan spesifikasi semata, jadi kamu bisa lihat duluan mana sih yang lebih kamu butuhkan. Nanti soal urusan kualitas, kamera, misalkan performa, dan lain-lain, kita bahas di belakang. Lanjut dulu ke fingerprint scanner, saya masih butuh fingerprint scanner, makanya Redmi 6 saya kasih nilai 25, dan Realme C1 saya kasih nilai 0. Untuk card slot berimbang lagi, dan untuk layar, saya lebih memilih layarnya Realme C1. Kenapa? Karena lebih besar, lebih enak buat main game, dan juga berbagai kebutuhan. Dan ini kalau dibandingkan ukuran fisik bodinya, tidak terlalu jauh ya dimensinya, walaupun ukuran layarnya cukup beda menjulang. Ini karena Realme C1 punya rasio layar yang lebih panjang di 19:9, dan juga punya bezel yang lebih tipis ya di atas dan bawah. Beda dengan Redmi 6 yang memang cukup tebal ya di dagu dan juga jidatnya. Oke, kemudian untuk jack audio, saya juga lebih pilih posisinya di Realme C1 di bawah. Ini soal preferensi lagi ya. Kemudian untuk loudspeaker juga saya pilih yang di bawah dibanding yang di belakang karena suka ketutup kalau diletakkan di atas meja atau di kasur. Nah, setelah ditotalkan ternyata skor Realme C1 bagi saya adalah 190/250. Sementara Redmi 6 atau Redmi 6 skornya 165/250. Ini artinya Realme C1 lebih memenuhi kebutuhan saya ya, bukan berarti sama dengan kebutuhan Anda. Silahkan tuliskan di kolom komentar skor berapa yang masing-masing Anda dapatkan untuk Realme C1 dan Redmi 6. Saya tunggu sekarang. Nah, sekarang untuk masalah harga dan ketersediaan, Realme C1 ini sudah banyak dijual di pasaran dengan harga 1.400.000-an ya untuk varian RAM 2GB dan storage 16GB. Kemudian kemarin di Lazada sudah mulai dijual yang varian 32GB dengan harga Rp1.599.000. Diskon Rp100.000 dengan flash sale di sana jadi Rp1,5 juta kurang Rp1.000. Sementara untuk pilihan warnanya ada warna hitam dan biru, walaupun yang saya temui kebanyakan warna hitam. Kemudian untuk Redmi 6 ini punya pilihan warna yang lebih banyak, ada hitam, ada grey, ada gold, ada pink, dan juga biru, walaupun saya belum tahu yang resmi dijual di Indonesia warna apa saja. Nah, ini punya varian RAM 3GB dengan storage 32GB di harga 1,6 jutaan. Sementara yang varian RAM 4GB dan storage 64GB dijual di harga 2 juta kurang 1.000. Silakan disesuaikan dengan budget kamu ya, walaupun kalau kita kembalikan ke bahasan awal tentang handphone 1,5 jutaan, mungkin hanya Redmi 6 yang varian RAM 3GB dan storage 32GB yang masuk ke kategori ini. Untuk masalah desain dan looks, kedua smartphone ini punya desain yang berbeda sekali ya garis desainnya. Redmi 6 punya garis desain yang curvy dengan finishing matte yang membuatnya nyaman digenggam banget. Sementara Realme C1 punya back cover glossy yang sangat kekinian dengan back cover yang lurus dan juga pinggiran yang membulat. Tetap enak digenggam, tapi mungkin buat yang nggak suka smartphone yang gede-gede, ini akan kurang nyaman. Tapi buat ngegame, ukuran sebesar ini enak banget. Kemudian juga layarnya sudah punya notch yang kekinian. Notch bukan fitur memang, tapi ini akan membantu fungsionalitas untuk menempatkan indikator di kiri dan di kanan layar. Sehingga layar lebih luas ya untuk digunakan di aplikasi. Nah, untuk masalah desain ini adalah urusan selera banget, jadi saya akan kembalikan kepada penonton mau pilih yang mana untuk masalah desain. Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Untuk masalah performa, saya tidak melakukan game testing ya untuk keduanya karena ada perbedaan besaran RAM ya. Nah, jadinya saya langsung testing dengan Antutu dan dapat skornya tidak terlalu jauh berbeda, silahkan dilihat. Ya. Realme C1 punya skor 75.000 lebih 100, sementara Redmi 6 punya skor 75.000 lebih 800. Jadi mungkin perbedaan skornya hanya 1%-an, sementara daya tahan baterai, Realme C1 ini jauh meninggalkan Redmi 6 karena besaran baterainya yang juga jumbo. Meskipun masalah fabrikasi prosesornya lebih kecil yang Redmi 6 ini, ternyata baterainya yang lebih besar ini jadi faktor pembeda dari Realme C1. Kemudian kita lanjut ke kamera, dua-duanya punya setup kamera utama plus kamera kedua untuk membantu depth sensor. Resolusinya tadi sudah dijelaskan, Redmi 6 punya resolusi 12+5, sementara Realme C1 punya resolusi 13+2. Saya jadi penasaran mode bokeh di smartphone mana yang menghasilkan bokeh yang lebih presisi dan juga rapi. Kita akan cek di blind test berikut ini.
Dan for your information, Redmi 6 ini punya mode manual ya di kameranya, tapi nggak akan saya pakai di blind test kali ini, biar seimbang, dua-duanya selalu pakai mode auto. Yuk kita mulai, kita bandingkan yang sebelah kiri apakah dari Redmi 6 atau dari Realme C1, silahkan ditebak. Nanti kita akan bandingkan foto selfie, foto dengan kamera utama, lalu foto bokeh-bokehan, dan juga perekaman video. Silahkan diteliti dengan baik, yang mana yang lebih baik menurut kamu, termasuk soal stabilisasi video dan juga perekaman audionya ya. Yuk kita mulai. Halo, sekarang lagi merekam dengan Xiaomi Redmi 6 dan juga Realme C1. Saya nggak akan ngasih tahu dulu yang mana, tapi silahkan disimak tentang tone warna kulit, juga metering. Kita akan coba nih. Fokusnya dua-duanya mengunci dengan baik ya di wajah sejauh ini. Kemudian untuk masalah wide lens-nya sepertinya yang kiri ini sedikit lebih wide. Kemudian saya akan coba ngomong dengan yang kiri sekarang. Seperti ini suara perekaman video dari kamera sebelah kiri. Oke, seperti ini suaranya. Silahkan dinilai, disimak baik-baik. Lalu sekarang saya ubah perekaman suaranya ke yang sebelah kanan. Gimana suaranya? Apakah lebih baik atau lebih nggak enak di kuping? Silahkan dinilai juga. Setelah ini kita akan turun ke outdoor untuk sedikit mengecek metering di luaran ruangan dan juga stabilisasi videonya ya dengan kamera belakang. Yuk. Sekarang perekaman dari smartphone sebelah kanan suaranya. Kita turun. Lalu sekarang suara dari smartphone sebelah kiri. Kita lihat meteringnya ya kalau di outdoor. Ya, nggak ada backlight, suara dari yang sebelah kiri. Sekarang suara sebelah kanan. Perlahan-lahan kembali fokus ke pencahayaan yang seimbang. Tetap ya, yang kiri ini kayaknya lebih wide dibanding yang kanan. Oke, sudah lihat semuanya, blind testnya, mana yang lebih kamu suka, dan kira-kira mana sih yang Realme C1 dan mana yang Redmi 6.
Saya akan kasih tahu kunci jawabannya. Yang ada di sebelah kiri kamu, kiri penonton adalah dari Redmi 6 dan sebelah kanan adalah dari Realme C1. Silahkan dilihat seperti apa kembali buat meyakinkan hasilnya. Dan saya kasih tahu bahwa Realme C1 punya AI ya untuk kamera depannya. Apakah juga membantu saat melakukan selfie? Silahkan komentari. Dan termasuk untuk rekaman audio, mana yang lebih kamu suka? Oke, silahkan komentar apakah kamu salah nebak atau tidak dan mana yang lebih kamu suka. Nah, kira-kira mana yang harus kamu pilih untuk smartphone di harga 1,5 jutaan? Saya kembalikan ke kebutuhan masing-masing ya. Dua-duanya sebetulnya smartphone yang baik di harga segitu, tapi memang di scoring awal saya memberi nilai lebih besar kepada Realme C1 karena memang beberapa hal yang saya temui di Realme C1 ini lebih membuat saya merasa cukup ya dengan apa yang dimiliki olehnya. Redmi 6 sebetulnya enak juga di tangan, compact dan juga punya fingerprint. Tapi semuanya kembali ke kebutuhan masing-masing ya. Silahkan dinilai kembali dan ditentukan pilihannya seperti apa. Realme C1 sendiri memang punya kunci di prosesor yang jarang digunakan di level harga segini. Bahkan ini saya masukkan ke daftar 3 smartphone terpilih tahun 2018 kemarin. Tapi kalau kamu mau tahu lebih dalam, kedua smartphone ini sudah tayang ya reviewnya di channel ini, oke? Silahkan ditentukan pilihan kamu, jangan ribut. Semoga video ini membantu ya. Yang penting tetap damai, nggak asik lah ribut karena soal handphone doang. Demikian video kali ini dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.